Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello basic, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika SMA kali ini kita akan membahas tentang uji kompetensi gerak parabola. Ayo ikuti pembahasannya. Let's be smart to learn physics. Go. Soal yang nomor 1. Sebuah bom dijatuhkan dari sebuah pesawat tempur tanpa kecepatan awal relatif terhadap pesawat. Saat menjatuhkan bom, pesawat berada pada ketinggian h, sedangkan bergeraknya dengan kecepatan u dalam arah horizontal. Supaya bom mendarat tepat pada sasarannya, maka jarak horizontal pesawat dari sasaran saat pilot menjatuhkan bom adalah titik. A. U akar H per 2G. B. U akar H per G. C. U akar 2H per G. D. 2U akar H per G. Dan E. 2U akar 2H per G. Oke, kita selesaikan untuk soal yang nomor 1 ini tentang pesawat yang sedang mengirim rangsum untuk daerah terpencil. Jarak adalah kecepatan dikalikan dengan waktu, maka X sama dengan V0X kali T pada saat dijatuhkan dari ketinggian maksimumnya. X-nya adalah XH sama dengan V0X dikalikan dengan T. Nah, T-nya belum kita ketahui, maka bisa kita cari dengan persamaan T sama dengan benda jatuh bebas akar 2H per G. Maka XH akan sama dengan U akar 2H per G. Jadi jawabannya adalah C. Dan yang nomor 2, sebuah bola dilempar horizontal dari puncak menara yang tingginya H meter. Bola menumbuk tanah pada sebuah titik sejauh X meter dari kaki menara. Jika gravitasi adalah G dan sudut yang dibentuk oleh vektor kecepatan terhadap arah horizontal tepat saat sebelum bola menumbuk tanah adalah theta, maka tan theta adalah titik. A akar 2H per X, B akar H per 2X, C 2X per H, D H per 2X, dan E 2H per X. Ayo kita selesaikan untuk soal nomor 2 ini. Tan theta adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya adalah VY, sisi sampingnya adalah VX, ataupun juga bisa sisi depannya adalah Z dan sisi sampingnya adalah X. VY-nya adalah V0Y min GT per V0X. Jadi pada arah horizontalnya kecepatannya konstan sebesar V0X. Nah, karena dijatuhkan dengan tanpa kecepatan awal, maka V0Y-nya sama dengan 0 pada ketinggian maksimum tadi, sehingga tan theta sama dengan GT per V0X. Dari H sama dengan setengah GT kuadrat, maka kita dapatkan untuk besarnya GT itu adalah sama dengan 2H per T. Jadi GT sama dengan 2H per T. GT yang ada di persamaan di sebelah kiri kita ganti dengan 2H per T, maka tan theta sama dengan 2H per T dibagi V0X, sehingga hasilnya adalah 2H per V0X dikalikan dengan T. Sama dengan 2H per X. Jadi V0X kali T adalah sama dengan X, jarak horizontalnya. Maka dengan demikian pilihan jawabannya adalah
E. Kemudian untuk soal yang nomor 3. Pada soal yang nomor 3 ini, gambar di bawah menunjukkan sebuah bola yang ditendang dari sebuah panggung yang tingginya 1,2 meter pada kelajuan awal 10 meter per sekon dan sudut elevasinya terhadap horizontal adalah 30 derajat. Jarak mendatar L yang ditempuh bola ketika bola itu mengenai tanah adalah titik-titik. Perhatikan gambarnya. Jadi ada panggung tingginya 1,2 meter, ada orang menendang bola sehingga lintasannya seperti pada gambar yaitu lintasan para bola dengan kecepatan awal V0, sudut elevasinya theta. Maka L, jarak mendatar L yang ditempuh bola ketika bola itu mengenai tanah itu adalah A 6,8 meter, B 7,5 meter, C 9,0 meter, D 10,3 meter, dan E 11,4 meter. Oke, kita selesaikan untuk soal nomor 3 ini, di mana untuk L adalah ke arah sumbu X, sebesarnya adalah V0 cos 30 derajat dikalikan dengan T. Nah, kita harus mencari berapakah T-nya. T-nya ini bisa kita cari dari Y sama dengan Y0 plus V0 sin 30 derajat T min setengah GT pangkat 2. Jadi sampai di tanah menyentuh tanah, maka Y-nya sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan 1,2 plus 10 kali 0,5 T min setengah kali 10 T pangkat 2, sehingga min 22,4 itu sama dengan 10 T min 10 T pangkat 2, dan jika dibagi dengan 10 maka kita dapatkan min 0,24 sama dengan T min T pangkat 2. Sehingga T pangkat 2 min T min 0,24 ini bisa kita nyatakan sama dengan 0, atau bisa dituliskan T min 1 kali T plus 0,2 adalah sama dengan 0. Dari sini maka kita akan dapatkan waktu yang diperlukan dari titik tendang sampai ke tanah adalah T sama dengan 1,2 sekon. Sehingga untuk jarak L-nya ini V0 cos 30 derajat kali T 10 kali 0,086 kalikan 1,2 sama dengan 10,3 meter. Pilihan jawabannya adalah D, do. Dan selanjutnya untuk soal yang nomor 4. Sebuah peluru ditembakkan dengan arah horizontal pada kecepatan awal V dari ketinggian H dari permukaan tanah. Jika gesekan dengan udara diabaikan, jarak horizontal yang ditempuh peluru bergantung pada 1. Kecepatannya awal V, 2. Ketinggian H, 3. Percepatan gravitasi G, dan 4. Massa peluru. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, dan E. 1, 2, 3, dan 4. Untuk D, C, D, E pastilah bukan sebagai pilihan karena massa peluru tidak mempengaruhi hal nomor 4 ini. Jadi gerak peluru tidak dipengaruhi oleh massanya peluru. Jadi C, D, E bukan pilihan. Karena X sama dengan kecepatan kali waktu, jarak adalah kecepatan kali waktu, maka kita cari dulu waktunya. Jadi waktunya adalah dari benda jatuh bebas setengah GT kuadrat, T sama dengan akar 2H per G. Maka X sama dengan V akar 2H per G. Nah, sudah cukup jelas di sini bahwa untuk
mencapai jarak horizontal yang ditempuh oleh peluru itu ada kecepatan, pengaruh dari ketinggiannya, dan pengaruh dari gravitasi. Jadi ada 3 ini, V, H, dan G, sehingga dengan demikian pilihan jawabannya adalah yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Alternatif jawabannya adalah A. Itu adalah untuk penyelesaian yang soal nomor 4 ini. Yang kelima, diagram di samping menunjukkan lintasan dari sebuah proyektil yang ditembakkan dengan kecepatan horizontal V dari atap gedung setinggi H. Harga untuk V dan H berikut yang akan menghasilkan theta terbesar adalah titik-titik yang menghasilkan sudut terbesar. Jadi ada gambarnya, dari ketinggian H ditembakkan arah horizontal, kemudian dia akan bergerak jatuh dan gerakannya parabola karena ada arah vertikal dan arah horizontal. Sudut tetanya berapa? Maka A sama dengan V sama dengan 10 per sekon, hanya 30 meter. B, V sama dengan 10 meter per sekon, H sama dengan 50 meter. C, V sama dengan 30 meter per sekon, H sama dengan 30 meter. D, V sama dengan 30 meter per sekon, H 50 meter. Dan E, V sama dengan 50 meter per sekon, H 10 meter. Oke, kita selesaikan. Untuk soal nomor 5 ini, untuk penyelesaiannya ini kita gunakan rumus tangen. Tangen theta adalah sisi depan per sisi samping. Sisi depannya adalah H, sisi sampingnya adalah X horizontal, maka H per X, X-nya adalah V kali T, sama dengan H per V kali T. Jadi dengan demikian, untuk menghasilkan sudut yang paling besar, maka H-nya yang besar, V-nya yang kecil, T-nya yang kecil. Dan di sini alternatif jawabannya adalah B, V sama dengan 10 meter per sekon, dan H 50 meter per sekon.